Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya kebetulan mendapatkan amanah untuk membahas salah satu topik yang berjudul proses komunikasi antar manusia. Setelah 2 pertemuan pertama Anda sudah diperkenalkan dengan seluk-beluk tentang pembangunan, maka pada kesempatan kali ini kita akan memulai untuk membedah lebih jauh tentang komunikasi itu sendiri. Agar Anda lebih memahami apa itu komunikasi, kita akan membahasnya dari sisi pengertian itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah proses dan elemen komunikasi. Kemudian yang ketiga adalah tujuan komunikasi. Keempat, konteks komunikasi. Dan yang terakhir adalah hambatan-hambatan komunikasi. Dengan 5 sub pokok bahasan ini, diharapkan Anda memiliki pengertian yang lebih jauh lagi tentang apa itu komunikasi. Baiklah, kita mulai dengan sub pokok bahasan yang pertama tentang pengertian komunikasi itu sendiri. Komunikasi atau dalam bahasa Inggrisnya communication ternyata berasal dari kata Latin communicatio yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Pada awalnya, orang menyatakan komunikasi sebagai proses mengirim atau menerima informasi. Namun kini sudah semakin diterima kata berbagi informasi. Dan kata ini barangkali lebih dekat dengan arti yang sebenarnya dari komunikasi itu sendiri. Komunikasi kini sudah diterima sebagai ilmu, tetapi juga komunikasi sebagai seni. Misalnya seni berbicara. Maka tidak anehlah bila ada yang pernah menyatakan kalau komunikasi pembangunan itu adalah ilmu dan seni. Maksudnya ilmu dan seni komunikasi antar manusia yang berhubungan dengan perubahan terencana untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan segala bentuknya ke pertumbuhan dinamis yang mewujudkan keadilan sosial dan kepenuhan potensi manusia. Jadi di sini kata kuncinya komunikasi pembangunan adalah komunikasi antar manusia. Semua hubungan antar manusia tentu saja difasilitasi oleh komunikasi. Karena tidak ada proses interaksi yang terjadi tanpa komunikasi. Ini menunjukkan betapa pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia. Bahkan ada yang menyatakan komunikasi bisa menjadi darah yang menghidupkan. Anda bisa bayangkan dalam masa pandemi ini ketika sebuah kota ataupun jalan-jalan ditutup untuk kendaraan yang berlalu lalang. Karena jalan itu merupakan urat nadi dalam perekonomian misalnya, maka akan menjadi seperti kota yang mati. Begitu pula dengan komunikasi. Komunikasi diibaratkan sebagai darah yang menghidupkan. Kemudian di dalam interaksi sosial misalnya, komunikasi itu juga sekaligus bisa menjadi perekat yang menyatukan. Kita dengan tetangga, dengan saudara yang jauh, itu akan semakin erat hubungannya satu sama lain apabila kita sering berkomunikasi, saling bertegur sapa satu sama lain.
Begitu pula komunikasi itu ibaratnya oli yang memuluskan. Memuluskan apa? Tentu saja memuluskan proses interaksi, jalannya hubungan antara seseorang dengan orang yang lainnya, akan menjadi lancar, akan menjadi lebih akrab karena komunikasi. Sehingga komunikasi juga bisa dipandang sebagai tali yang mengikat hubungan sosial kita. Dan komunikasi itu juga sudah merasuk dalam kehidupan kita. Dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, bidang politik, dan tentu saja di bidang budaya. Hampir semua segi kehidupan kita tidak pernah lepas dari komunikasi. Itulah sebabnya mengapa sering dikatakan komunikasi itu menjadi kekuatan yang merasuk. Ya. Karena begitu merasuknya, maka dia akan punya pengaruh yang besar dalam berbagai bidang kehidupan tadi. Dan komunikasi juga ibaratnya zat yang menyemen semua hubungan sosial kita. Ya. Ini ada kaitannya dengan tadi, komunikasi yang menjadi perekat yang menyatukan. Sehingga semakin lekat, semakin erat, atau kalau dalam suatu perkumpulan misalnya akan menjadi semakin solid, semakin kohesif. Ya. Jadi itulah mengapa komunikasi itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan profesi. Ini akan menentukan masa depan kita. Menyadari pentingnya komunikasi, maka orang semakin menyadari kita tidak cukup hanya menjadikan komunikasi sebagai cara berinteraksi semata-mata. Karena dalam kenyataannya, komunikasi juga merupakan ilmu pengetahuan, sehingga bisa kita pelajari, bisa kita pahami lebih mendalam lagi, tapi juga sekaligus sebagai seni. Biasanya kalau kita mempelajari komunikasi, sekurang-kurangnya ada dua fungsi atau kegunaannya. Yang pertama, fungsi preskripsi. Preskripsi ini kita sering mendengar istilah preskripsi ini kalau di dunia kesehatan ya. Jadi fungsi preskripsi maksudnya adalah untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi seperti menulis, berbicara, membuat media komunikasi, dan sebagainya. Termasuk barangkali kalau era sekarang ini adalah kemampuan membuat presentasi, mendesain media, dan banyak lagi. Itu yang kita sebut dengan fungsi preskripsi. Jadi semacam resep ya, di dalam meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah fungsi atau kegunaan deskripsi. Deskripsi ini berkaitan dengan kemampuan kita menganalisis peristiwa komunikasi sebagai peristiwa sosial. Dengan mempelajari komunikasi, maka kita akan lebih paham, misalnya mengapa suatu komunikasi itu tidak efektif atau tidak memuaskan. Nah, ini kita bisa menganalisis sebab-sebabnya apa. Dengan menganalisis misalnya unsur-unsur komunikasinya, seperti yang nanti akan kita bahas sebentar lagi. Masih terkait dengan fungsi yang kedua tadi, maka Black and Bryan mendefinisikan komunikasi sebagai proses berbagi makna.
komunikasi juga sebagai proses ketika komunikator mengirimkan rangsangan untuk mengubah perilaku komunikan. Ketiga, informasi itu melintas dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang keempat, pengalian pesan sehingga orang saling mempengaruhi. Dan yang kelima, proses si A menyampaikan pesan B melalui saluran C kepada si D dengan akibat E. Selanjutnya, Mikael dan Windal mendaftarkan beberapa definisi komunikasi yang pernah dikemukakan oleh ahli lain. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikasi adalah penyampaian informasi, ide, sikap, atau emosi dari satu orang atau kelompok ke orang atau kelompok lainnya. Ini dikutip dari Tedderson dan Tedderson. Dan yang kedua, komunikasi terjadi bila suatu sistem, dalam hal ini sumber, mempengaruhi yang lain ya, sebagai tujuannya dengan memanfaatkan simbol yang disampaikan melalui saluran yang menghubungkan mereka. Ini juga dikutip dari Osgood. Dan yang ketiga, interaksi sosial melalui pesan. Terakhir, kita kutip pendapat dari Kincaid yang dituliskan dalam salah satu tulisannya, The Convergence Model of Communication, ya. Bahwa tidak semua komunikasi berlangsung antar manusia. Jadi Kincaid melihat bahwa komunikasi dalam makna yang seluas-luasnya. Jadi pada hakikatnya kita bisa berkomunikasi dengan makhluk lain ya. Yang paling mudah kita ambil contohnya pawang gitu ya, pawang binatang misalkan. Ada beberapa orang yang punya keahlian khusus untuk menjinakkan binatang. Jadi kita memandang atau menganggapnya karena mereka bisa berkomunikasi dengan binatang itu. Kemudian kedua, tidak semua peserta hadir pada saat yang sama. Artinya komunikasi juga bisa terjadi tanpa harus bertatap muka langsung. Komunikasi juga dapat berlangsung melampaui batasan waktu dan ruang. Anda bisa membaca buku-buku yang ditulis mungkin beratus-ratus tahun yang lalu, ya. Jadi melintasi waktu. Dan mungkin juga buku itu diterbitkan di tempat yang jauh, jadi bisa melintasi ruang. Ya. Dan dalam komunikasi massa, dia bisa melampaui batasan waktu dan ruang juga, apalagi di era internet saat ini ya. Kemudian komunikasi juga tidak semua berlangsung dengan kata. Nah, inilah yang perlu Anda garis bawahi. Ternyata komunikasi tidak hanya dengan kata-kata. Makanya nanti kita akan bahas tentang komunikasi verbal dan non-verbal. Kemudian komunikasi tidak selalu memerlukan dua orang atau lebih partisipan. Dalam definisi yang ini mengandung makna komunikasi pun bisa terjadi pada diri orang itu sendiri. Yang kemudian kita lebih mengenalnya dengan komunikasi intrapersonal. Dan terakhir, berpikir adalah salah satu bentuk komunikasi. Jadi ini ada kaitannya dengan yang kelima tadi, dengan pengertian komunikasi tidak selalu memerlukan dua orang atau lebih. Jadi komunikasi dengan diri sendiri itulah yang
salah satu bentuknya adalah berpikir. Termasuk juga barangkali Anda sedang melamun, ya, sedang berhayal. Itu adalah komunikasi-komunikasi intrapersonal. Dari 3 pendapat ini juga sekaligus kita semakin paham bahwa fenomena komunikasi itu sesuatu yang sangat kompleks, ya. Sehingga masih terbuka kemungkinan kita untuk mendalami lebih jauh, apalagi misalkan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin merasuk dalam kehidupan masyarakat. Mungkin banyak hal-hal yang belum terungkap pada masa lalu akan mulai tabir itu terbuka sedikit demi sedikit. Dan inilah salah satu fungsi kita mempelajari komunikasi, yaitu untuk menganalisis fenomena komunikasi dengan cara-cara ataupun pendekatan-pendekatan yang lebih mutakhir. Mengapa fenomena komunikasi ini kita katakan kompleks? Karena komunikasi adalah suatu proses yang melibatkan beberapa elemen sekaligus atau unsur-unsur komunikasi sekaligus. Untuk lebih jauhnya kita akan bahas 2 hal ini pada paparan berikutnya. Jadi komunikasi itu bukan suatu benda mati, bukan pula hasil, ya. Sebagai suatu proses, komunikasi itu dinamis. Artinya selalu berubah dan kadang tak teridentifikasi kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Kemudian yang kedua, sistemik. Karena dalam komunikasi seperti yang tadi sudah disinggung, itu terdiri dari beberapa unsur yang berinteraksi, saling mempengaruhi, dan komunikasi itu sendiri akan mempengaruhi sistem yang lebih luas. Ciri yang ketiga komunikasi sebagai proses adalah interaksi simbolik. Bahasa misalnya merupakan simbol yang dipergunakan orang untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dan ciri yang terakhir, makna dibentuk secara pribadi. Karena apa? Karena setiap orang akan menafsirkan sesuatu dengan caranya sendiri, berdasarkan pengetahuan sebelumnya, berdasarkan pengalamannya, juga berdasarkan persepsinya, sehingga dikatakan bahwa makna itu ada pada manusia, bukan pada kata-kata. Jadi dalam komunikasi, apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu adalah hanya pesan, ya. Bukan makna yang disampaikan. Tadi sudah dikatakan salah satu ciri komunikasi sebagai proses adalah sistemik, di mana melibatkan beberapa unsur sekaligus. Nah, apa saja unsur-unsurnya? Kita akan bahas lebih jauh. Yang pertama, dalam komunikasi selalu ada sumber atau komunikator. Apa itu komunikator? Yaitu tidak lain adalah pihak yang sengaja berkomunikasi. Dan ini bisa seorang, bisa beberapa orang, atau bisa sekelompok orang. Kemudian yang kedua, selain ada sumber, ada penerima atau disebut komunikan, yaitu pihak yang menerima informasi itu sendiri.
Ini juga sama, penerima bisa seseorang atau bisa sekelompok orang. Dan mereka inilah yang menjadi sasaran komunikasi. Yang ketiga, komunikasi itu harus ada pesan yang disampaikannya atau sesuatu yang dikirimkan dari sumber kepada penerimanya. Yang keempat, unsur saluran. Dan unsur ini harus kita pahami dengan benar. Mengapa? Karena sering ada kesalahpahaman untuk menjelaskan apa itu saluran. Karena menurut Berlo, saluran ini menunjukkan kepada 3 dimensi atau 3 aspek, ya. Yang pertama, dia sebagai moda untuk membuat kode atau encoding, dan untuk menerjemahkan kode itu sendiri atau decoding, ya. Nanti kita akan perdalam lagi istilah encoding, decoding ini dalam model-model komunikasi, ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai kendaraan pesan itu sendiri atau message vehicle, ya. Dan yang ketiga, yang pembawa pesan itu sendiri atau message carrier, ya. Memang agak rumit kalau kita tidak memberikan ilustrasi barangkali, ya. Sebagai contoh, kalau kita ingin mengirimkan suatu paket barang dari Jawa ke Sumatera, maka tentu paket itu kita butuh apa? Tentu butuh kapal untuk menyeberang di laut atau di Selat Sunda, ya. Kemudian agar kapal itu bisa sampai dari, katakan dari Merak ke Bakauheni, itu harus ada pelabuhan, ya. Nah, inilah pelabuhan di ujung Jawa dan ujung Sumatera. Ini kita anggap sebagai moda pembuat kodenya. Sedangkan kendaraannya itu kita ibaratkan sebagai kapalnya itu sendiri. Dan yang pembawa pesannya, sehingga kapal itu bisa sampai ke tujuannya, tentu dia harus melewati air atau air laut atau di Selat Sunda itu sendiri, ya. Jadi itulah pengertian saluran itu bukan sekedar media, ya. Tetapi saluran itu yang digunakan untuk membuat kode atau mengencoding pesan kita dalam komunikasi itu, sekaligus juga untuk menerjemahkan pesan atau decoding, ya. Dan kalau Anda masih sering menggunakan telepon rumah, itu akan jelas sekali mana yang merupakan encodernya, mana yang merupakan decodernya. Karena kalau kita menggunakan telepon di rumah kan ada dua bulatan. Itu yang pertama untuk bicara, dan disitulah fungsi untuk encodingnya, kemudian untuk menerima pembicaraan orang lain yang sering kita letakkan di telinga kita. Itu tentang saluran. Kemudian unsur yang kelima adalah akibat. Akibat ada juga yang mengatakan efek. Akibat inilah hasil atau respon yang dirasakan oleh penerima atas pesan yang disampaikan oleh si sumber tadi, ya. Jadi respon penerima atas pesan yang disampaikan oleh sumber itu kita anggap sebagai efeknya. Sementara kalau dia hanya berupa respon langsung, misalnya yang diterima kembali oleh sumber,
itu kita sebutnya sebagai umpan balik atau feedback. Jadi kedua unsur ini jangan sampai tertukar pengertian nih. Karena seringkali umpan balik itu dianggap sebagai efek gitu ya. Jadi itulah 6 elemen atau unsur komunikasi yang tentu saja akan selalu ada di dalam setiap proses komunikasi ya, dalam berbagai situasi, dalam berbagai konteksnya.